Ya, Shalom. Kembali berjumpa dengan saya di 6 menit ke depan. Kita akan hari ini membahas tentang topik perkataan yang menentukan. Karena perkataan kita bisa untuk membangun dan juga untuk bisa menghancurkan, merubuhkan. Bisa untuk mengangkat tinggi, juga bisa menjatuhkan. Ya. Perkataan bisa membuat keadaan baik, juga bisa membuat keadaan buruk. Ya. Perkataan bisa menghidupkan, bahkan bisa mematikan. Sebab itu penting sekali bagi kita untuk memperhatikan setiap perkataan yang kita ucapkan. Dan ada dua alasan kenapa setiap perkataan yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Alasan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan kebenaran diri kita, bukan kebenaran seorang filosof atau filsafat, tapi kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, Amsal ya, pasal 18 ayat 21 berkata, ya kan, orang akan memakan buah dari setiap perkataannya. Artinya, perkataan seseorang itu akan memberi hasil ke dalam hidupnya. Lambat laun akan memberi dampak, memberi hasil dari setiap yang dikatakan oleh orang. Mungkin dia memperkatakan untuk dirinya sendiri, mungkin dia memperkatakan untuk keluarganya, mungkin dia memperkatakan untuk orang lain, mungkin dia memperkatakan untuk sekolahnya, studinya, mungkin dia memperkatakan untuk usahanya, untuk pekerjaannya. Saudara, semuanya itu ada dampak. Apa saja yang ia katakan untuk pekerjaannya, untuk usahanya, untuk keluarganya, untuk hidupnya, untuk kesehatannya, itu memberi dampak. Kenapa memberi dampak? Karena memang firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat 21 tadi berkata, ya, hidup mati dikuasai lidah dan orang akan memakan buah dari perkataannya. Nah, oleh sebab itu kita penting memperhatikan apa yang kita katakan. Dan alasan yang kedua atau dasar yang kedua, saudara, kenapa kita harus hati-hati dengan perkataan, karena Tuhan Yesus pun berkata, saudara, bahwa setiap orang itu akan dihakimi, ya, karena perkataannya. Orang itu akan menerima kebenaran atau penghukuman itu dari setiap perkataan yang ia ucapkan selagi masih hidup. Sebenarnya ini bukan hanya untuk orang percaya atau orang Kristen, tetapi setiap orang, ya, setiap orang mempertanggungjawabkan setiap perkataannya itu. Entahkah perkataannya baik, entahkah perkataannya tidak baik, ya, dia akan pertanggungjawabkan pada penghakiman yang terakhir. Dan Tuhan ini berkata, engkau akan dibenarkan, ya, dan engkau juga akan dihukum menurut perkataanmu. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang berkata-kata. Ya. Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu pindah. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya memperhatikan tentang orang yang memperkatakan perkara yang tidak baik terhadap anaknya. Beberapa tahun kemudian, bertahun-tahun berlalu, dan ternyata perkataan itu terbukti, saudara. Dan kondisi anaknya pun tidak baik, saudara. Nah, saudara, ini adalah masalah. Dan Tuhan memakai kita juga sebenarnya melalui perkataan kita. Kita mendoakan orang, kita memberkati orang, terlebih-lebih hamba-hamba Tuhan. Imam-imam, ya, termasuk kepala keluarga itu imam, ya. Tuhan mempercayakan perkataan berkat itu melalui hamba-hamba Tuhan, melalui imam-imam, dan juga melalui kita semua umatnya. Dia mempercayakan kuasanya bekerja melalui setiap perkataan kita. Ya, ketika kita mendoakan orang, ketika kita memberkati orang maupun diri kita sendiri dan keluarga kita. Dan Tuhan berkata, seperti yang engkau katakan, seperti itu yang akan kulakukan. Nah, oleh sebab itu, mari kita berkata-kata yang baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita,
ya terhadap usaha, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun itu. Dan saya sendiri juga, saudara, secara pribadi dan keluarga seringkali yang namanya berurusan dengan yang namanya perkataan-perkataan, yaitu perkataan-perkataan yang salah. Saudara, pada video yang berikutnya kita akan membahas topik apakah perkataan yang salah itu bisa dicabut atau tidak, saudara. Ini penting karena kita banyak sekali melakukan kesalahan dalam perkataan. Apakah ada solusi? Apakah Tuhan memberi jalan keluar untuk masalah seperti ini? Saudara, video berikutnya akan berbicara atau kita akan membahas tentang topik perkataan itu, saudara ya, yang bagian kedua. Apakah setiap perkataan yang buruk, yang jelek, yang salah menimpa diri kita, menimpa orang lain, menimpa apapun yang kita ucapkan, terlanjur diucapkan, apakah itu bisa dicabut? Kita akan belajar, ya. Sebab itu pemazmur pun pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, berjaga-jagalah di pintu mulutku. Nah, ini saudara, semoga memberi kita hikmat dan pengertian dan memberkati hidup kita. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.